tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk kembali merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kuasa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku
tidak mengetahuinya. Terjemahan lain mengatakan, dan aku tidak menyadarinya. Nah, ini adalah kisah Yakub ketika dia bermimpi di Betel. Ya, ketika itu Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Nah, tibalah dia di satu tempat, dia bermalam di situ, lalu dia bermimpi. Maka berdirilah Tuhan menjumpai Yakub, tetapi ketika dia terbangun, dia mengatakan bahwa dia tidak menyadari bahwa Tuhan ada di sana. Nah, seringkali di dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita kurang menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, ya, sehingga kadang kita merasa apa Tuhan benar-benar ada. Ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, mungkin kita diizinkan menghadapi sakit penyakit. Seringkali manusia bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar hidup dan ada? Sebab Tuhan berjanji bahwa Ia adalah Allah Immanuel. Dia menyertai kita dari dahulu sampai kesudahan akhir zaman. Sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita mempunyai iman yang teguh dan percaya sepenuhnya, dan tidak pernah meragukan bahwa Tuhan ada dan selalu hadir untuk kita. Namun, seringkali kitalah yang kurang menyadarinya. Nah, kita mau belajar pagi hari ini bahwa kehadiran Tuhan itu memberikan kuasa yang sungguh luar biasa, membawa mujizat yang luar biasa buat hidup kita. Nah, kita akan belajar selanjutnya dari kisah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, lalu murid-muridnya, ketika itu ada 7 orang, mereka memutuskan kembali untuk mereka kembali kepada profesi atau pekerjaan mereka yang lama sebagai nelayan, yaitu menangkap ikan. Padahal beberapa tahun bukanlah waktu yang singkat yang mereka sudah jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah ditetapkan Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia, bukan lagi menjadi penjala ikan. Tetapi kita melihat beberapa saat setelah Tuhan Yesus wafat, mereka tampaknya mengalami kebingungan karena kehilangan, ya. Jadi mereka seakan-akan merasa hampa, merasa untuk apa lagi mereka hidup, karena Tuhan Yesusnya sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka di dunia waktu itu. Sehingga mereka memutuskan untuk kembali lagi mengerjakan apa yang mereka dahulu kerjakan. Kita akan membaca beberapa ayat, yaitu di dalam Yohanes 21, ayat yang pertama sampai yang ketiga terlebih dahulu. Yohanes 21, Yohanes ke-21, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Perikopnya tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, kita lihat di dalam keadaan kecewa, sedih, bingung, ya, yang dialami oleh ke-7 orang murid-murid Tuhan Yesus. Mereka
memutuskan satu keputusan yang menurut saya kurang tepat. Ya, sehingga apa yang terjadi ketika mereka kembali mencoba melakukan pekerjaan mereka yang lama, dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Padahal kalau kita melihat sebelum mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka adalah nelayan-nelayan yang sudah sangat handal tentunya. Dan pantai Danau Tiberias adalah tempat di mana mereka sudah biasa menangkap ikan di sana. Jadi secara kemampuan manusia tentunya mereka sangat mengenali daerah itu. Ya, mungkin mereka sudah hafal tempat-tempat di mana biasanya banyak ikan dan lain sebagainya. Jadi kalau dipikir secara logika, sepertinya mustahil mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kita lihat kisah itu, semalaman mereka di sana dan mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, seringkali mungkin ini yang juga kita alami Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita sudah berusaha, bekerja, menurut kita sudah melakukan banyak hal, ya. Mungkin dari pagi sampai malam kita habiskan begitu banyak waktu dan tenaga, juga mungkin pikiran tentunya, untuk mengumpulkan harta. Tapi kita merasa kok kita tidak mendapat apa-apa. Begitu pula mungkin di dalam rumah tangga, baik hubungan suami dan istri. Mungkin seringkali terjadi konflik yang berkepanjangan, tidak ada hentinya. Kita merasa apa yang sudah diperjuangkan selama beberapa tahun tidak ada hasilnya. Kok tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera. Atau mungkin juga ketika kita mendidik anak-anak, seringkali orang tua merasa hampir putus asa ketika sudah berupaya sedemikian rupa mendidik anak-anaknya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang mungkin tega menghajar, menghukum anaknya karena merasa apa yang orang tua lakukan kok tidak ada hasilnya. Anak-anak tidak berubah, masih berkelakuan yang sangat menyedihkan hati orang tuanya. Ya, jadi seringkali kita merasa dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merasa kita tidak berhasil, kita gagal. Seperti yang dialami oleh beberapa murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah, kunci dari masalah ini adalah apakah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sebenarnya ada bersama-sama dengan kita. Nah, waktu itu Tuhan Yesus ada di sana, tetapi mereka tidak menyadari. Kita lihat di ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu. Ya, saya ulang, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, kita melihat di ayat yang keempat sampai yang keenam, di sana Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid itu untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan. Nah, kanan berbicara soal berkat, kanan berbicara soal kebaikan Tuhan, ya, kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Kanan berbicara soal orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, mari kita mengingat kisah bagaimana perbedaan antara domba dan kambing.
Di dalam Matius ke-25 ayat yang ke-32, mari kita baca. Matius ke-25 ayat yang ke-32 sampai ke-34. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ya. Dan juga di dalam ayat yang ke-41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat." Kenapa murid-murid disuruh menebarkan jala di sebelah kanan? Ya, ini berbicara sekali lagi soal berkat, berbicara soal kebaikan Tuhan, hal-hal yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, ketika itu di dalam Yohanes 1 ayat 27 baru dikatakan bahwa mereka baru sadar bahwa itu adalah Tuhan. Ya. Nah, Tuhan memerintahkan kita menebarkan berkat, mengucapkan berkat, ya, bukan kutuk. Tuhan menyuruh kita melakukan kebenaran, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan menjadi domba-domba yang diperkenan olehnya dan bukan kambing yang dihalau dari hadapannya. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sadari bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita. Dan kita belajar untuk senantiasa mengucapkan berkat, ya, melakukan hal yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang tidak diperkenankan hatinya, janganlah kita lakukan, supaya kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita adalah orang-orang yang bisa menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita bisa melihat Tuhan begitu nyata di dalam hidup kita, ya, lebih daripada orang lain. Kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Di dalam Yohanes 21, kita kembali di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-9 dikatakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada mereka, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Ya? Nah, di sini kita membaca bahwa ketika itu murid-murid itu baru celik matanya. Mereka baru sadar bahwa yang di hadapan mereka itu adalah Tuhan Yesus, guru mereka yang selalu mereka ikuti dahulu. Dan mereka sudah melihat banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus sepanjang pelayanannya. Kita tadi melihat bagaimana Tuhan Yesus menyiapkan sarapan buat mereka, roti dan ikan. Dikatakan di sini dijelaskan bahwa roti dan ikan itu adalah roti kecil dan ikan kecil. Nah, kita mengingat ya kejadian atau peristiwa bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat dengan roti dan ikan berulang kali, yang jumlahnya sedikit bisa untuk memberikan makan ribuan orang, bahkan sisanya banyak sekali. Dan di dalam peristiwa yang terdapat di dalam Yohanes 21 ini pun Tuhan Yesus mengulang
hal yang sama, seakan mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa ketika Tuhan Yesus hadir, di situ mujizat pasti terjadi. Kita melihat dia mengajak muridnya makan roti dan ikan. Roti dan ikan yang kecil dibagi-bagi bisa dimakan 7 orang murid bersama Tuhan Yesus, total 8 orang. Kita melihat ada mujizat. Selain mereka makan bersama-sama, kita tadi membaca bahwa jala yang mereka tebarkan di sebelah kanan penuh dengan ikan, ya, tetapi tidak koyak. Luar biasa. Ada sesuatu hal mujizat terjadi, ya. Yang tadinya jala sudah hampir koyak waktu murid-murid belum menyadari Tuhan Yesus hadir. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus, jala itu tidak koyak. Kita melihat ada kekuatan yang Tuhan berikan. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita selalu sadar bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, di dalam hidup kita, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan, di situ Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, maka pastilah kita akan mendapatkan kekuatan dan mujizat pasti kita alami. Puji nama Tuhan, mari sadari terus bahwa Yesus ada di sana bersama dengan kita. Jangan pernah kita lakukan hal yang mengecewakan hatinya. Dan saya percaya mujizat dan kekuatan Tuhan berikan untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Mari kita menutup renungan pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pesan yang Tuhan sudah sampaikan pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Ampuni kami kalau kami kadang kurang menyadari kehadiran-Mu. Seringkali kami menyakiti hati-Mu. Kami tidak melakukan hal-hal yang memperkenankan Engkau. Seringkali Tuhan kami meremehkan kehadiran-Mu. Kami kurang Tuhan menghormati-Mu. Sehingga Tuhan kami merasa banyak masalah, banyak kelemahan yang kami alami. Padahal sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan mujizat dan kekuatan bagi kami yang mengasihi Engkau. Bapa di dalam surga, pagi hari ini hamba-Mu berdoa. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu yang sudah mendengar renungan pagi hari ini, mereka benar-benar menyadari bahwa Tuhan Engkau selalu ada bagi mereka. Dan biarlah setiap umat-Mu, kami semuanya ya Tuhan, kami mau hidup lebih hari lebih indah, lebih hari lebih menyenangkan Engkau, lebih hari lebih menghormati Engkau, menjunjung tinggi Engkau sebagai Raja dan Tuhan kami. Dan kami percaya Tuhan, meskipun ada cobaan, ujian, ada masalah yang harus kami hadapi, tapi kekuatan dan mujizat Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.